Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Koordinasi dan komunikasi Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar kacau dan sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin pernyataan seorang wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan 3, itu sebutannya ya, Anggito Abimanyu soal instruksi para anggota kabinet yang menggunakan kendaraan dinas, ya, itu dibantah atau mereka menyebutnya diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Keuangan. Sementara para menteri itu membenarkan ada instruksi dari Presiden Prabowo bahwa mobil dinas para anggota kabinet itu adalah Maung. Ini sebuah mobil produksi dari PT Pindad. Dan hal yang sama ini juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bahkan dia sudah menyatakan bahwa ini nanti dibeli ya, bukan disewa. Apakah ada permainan dan kepentingan besar di balik acak adutnya informasi publik itu? Karena kalau benar bahwa Presiden Prabowo itu menginstruksikan penggunaan mobil buatan Pindad, dipastikan ini akan ada ATPM atau importir mobil mewah yang bakal rugi besar karena mereka sudah terlanjur membuat komitmen pembelian mobil dalam jumlah besar itu dengan pejabat pemerintah. Sebuah praktik yang sudah berlangsung lama dan terjadi dari era satu pemerintahan kepada pemerintahan berikutnya. Soal adanya instruksi Presiden agar para anggota kabinet dan pejabat tinggi negara menggunakan Maung, mobil buatan PT Pindad itu disampaikan oleh Wamenko Gito Abimanyu ketika dia menyampaikan orasinya pada Dies Natalis Sekolah Vokasi di Universitas Gadjah Mada hari Senin tanggal 20 Oktober 2024. Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu, karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor atau mobil eselon 1 sama menteri. Luar biasa, kata Anggito. Anggito mengatakan hingga kini memang jajaran menteri dan wakil menteri Prabowo masih diperkenankan menggunakan mobil dinas Alphard. Ini Toyota Alphard ini ya, maksudnya ya. Namun bulan depan harus diganti dengan mobil yang diproduksi dalam negeri. Saya juga nggak euforia kebanyakan. Saya pakai Alphard kok sekarang, tapi biasa saja, nggak usah wah hebat. Nggak, itu milik negara kok, kata Anggito Abimanyu. Menurut Anggito, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa sudah menyatakan sanggup untuk merancang mobil buatan Indonesia yang 70% bahan bakunya berasal dari produk dalam negeri. Anda lihat Maung kemarin, itu Profesor Sigit dari ITB yang Direktur Utama Pindad. Dia menyampaikan dia merancang mobil Indonesia. 70% itu dari produk dalam negeri, kata Anggito. Pernyataan Anggito itu mendapat dukungan yang sangat luas. Di media sosial, pernyataan Anggito disambut netizen ini sebagai bentuk nasionalisme dan patriotisme. Dan Presiden Prabowo kan memang terlihat sekali sangat serius mensupport agar anak bangsa itu memproduksi mobil sendiri ya. Berkali-kali bersama dengan Presiden Jokowi. Pada waktu itu Pak Prabowo sudah mencobanya dipindah dan menyetirnya bahkan. Selama ini soal mobil buatan anak sendiri atau sering juga disebut sebagai mobil nasional, Mopnas itu kan terkesan hanya jadi komoditi politik dan jualan itu menjelang dan selama kampanye gitu ya. Yang paling diingat oleh publik pasti adalah soal mobil SMK yang pada waktu itu digunakan oleh Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta dan ini berhasil menyihir publik. Nggak berlebihan kalau dia menyatakan bahwa saham SMK ini terhadap terhadap capaian posisi Pak Jokowi sehingga menjadi presiden sampai 2 periode itu sangat besar ya, ditopang oleh kapitalisasi nasionalisme karena adanya produk dalam negeri berupa SMK gitu. Sampai Jokowi lengser dari jabatannya selama 10 tahun, mobil SMK itu nggak jelas bentuknya dan sering jadi bahan olok-olok. Belakangan ini ada klaim bahwa mobil SMK itu telah berhasil mewujudkan mobil buatan anak bangsa itu dan sempat dipamerkan di gelaran pameran Indonesia International Motor Show tahun 2023. Tapi anehnya pada waktu meninjau itu Pak Jokowi tidak meninjau stand SMK ya, padahal ini kan punya jasa besar ya terhadap karir politik Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu juga banyak yang mempertanyakan kebenarannya bahwa ini udah produksi dalam negeri karena ini mobil ini kemudian dicurigai ini sebenarnya mobil Cina gitu, yang mobil produk Cina yang kemudian ditempeli apa ya logo atau emblemnya SMK gitu. Jadi ini memang bukan mobil nasional lah, mesti akal-akalan juga gitu.
Beda dengan Maung yang tadi diklaim 70% bahan bakunya itu buatan dalam negeri ya, ini yang dibuat oleh PT Pindad. Presiden Prabowo itu kan sudah menjadikan Maung sebagai kendaraan dinasnya. Ini mobil Maungnya ini adalah tipe MV3 Garuda Limousine berwarna putih. Sudah sering dipakai oleh Pak Prabowo, dan kan kemarin ketika datang ke Akmil dan ketika kembali dari Akmil, Pak Prabowo juga menggunakan mobil itu. Pindad mengatakan pihaknya secara khusus menyiapkan mobil tersebut untuk digunakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah pelantikan. Jadi makanya ini mereka merasa dapat rezeki nomplok nih kalau kemudian menteri-menterinya juga diwajibkan menggunakan mobil Maung, dan Pindad menyatakan kesanggupannya soal itu. Mereka katanya tinggal menunggu instruksi dari Presiden untuk soal penggunaan mobil Maung untuk para anggota kabinet. MV3 Garuda Limousine ini merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Nah, sebelumnya Pindad ini kan produksi-produksi untuk alutsista TNI ya. Jadi ini rupanya kemudian dikembangkan dan kemudian menjadi mobil ya. Namanya kalau untuk presiden itu selain soal keamanannya, tentu kenyamanannya juga diperhatikan. Jadi wajar kalau banyak yang menyambut secara positif pernyataan Anggito itu. Namun kan secara mengejutkan sehari berselang atau tepatnya hari Selasa 29 Oktober 2024 hari ini ya, pernyataan Anggito itu dibantah oleh Kementerian Keuangan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Denny Suryantoro, mengatakan bahwa pernyataan Anggito tersebut hanyalah contoh terkait penggunaan produksi dalam negeri. Terlebih, kata Denny, pernyataan itu disampaikan Anggito pada saat orasi ilmiah kegiatan internal Dies Natalis ke-15 dan Lustrum ketiga Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi pernyataan itu bukan disampaikan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri. Itu kata Denny dalam keterangannya di Jakarta hari Selasa ini ya. Denny menilai klarifikasi ini penting untuk disampaikan agar informasi yang beredar bisa sesuai fakta dan masyarakat bisa mengetahui konteks dari pernyataan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut. Lah ini mana yang benar ini ya? Dari sisi ini saja cukup mengejutkan, karena nggak mungkin kalau seorang kepala biro itu kan, kepala biro ini eselon 2 saya kira ya, berani kemudian membantah atau mengklarifikasi pernyataan dari Wamenkeu itu tanpa ada perintah dari yang lebih atas dari Pak Wamenkeu dong ya. Kalau yang lebih atas dari Pak Wamenkeu ya berarti itu Ibu Menkeu, Ibu Sri Mulyani. Apakah itu datangnya dari perintahnya dari Ibu Sri Mulyani? Jadi mana yang benar? Atau kalau saya lebih senang mempertanyakannya apa sesungguhnya yang terjadi? Sebab pernyataan Anggito itu ternyata dibenarkan oleh para menteri-menteri yang dihubungi oleh wartawan gitu ya. Dan ketika wartawan menanyakan kesiapannya mereka untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinasnya, semuanya itu menyambut positif. Jenderal Wiranto, ini penasihat khusus Presiden bidang Polkam, juga membenarkan bahwa Presiden Prabowo itu telah menyampaikan hal itu ketika berlangsung retreat di Akademi Militer Magelang beberapa hari yang lalu ya, yang berakhir kan tanggal 27, sejak Kamis sampai tanggal 27. Jadi dari sejak Kamis sampai hari Ahad kemarin. Waktu di Magelang, beliau sudah pesankan para menteri nanti dianjurkan untuk menggunakan mobil dinasnya itu adalah mobil Maung buatan Pindad. Itu dikatakan oleh Wiranto ketika dia hadir dalam sebuah acara di Denpasar, Bali. Hari ini ya, Selasa tanggal 29 Oktober. Jadi Wiranto membenarkan adanya perintah itu, tapi dalam bahasa Wiranto memang dianjurkan. Kalau dianjurkan kan tidak wajib ya. Nah, tetapi yang kita dapat kepastian itu adalah penegasan soal anggota kabinet dan pejabat eselon 1 harus menggunakan Maung sebagai mobil dinasnya itu justru datang dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Jadi dia bahkan menjamin pemerintahan Prabowo itu, perintah dari Pak Prabowo itu akan dilaksanakan. Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri, kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta.
hari ini juga hari Selasa tanggal 9 Oktober 2024. Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa, dan dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi. Mensesnek juga meminta dukungan terkait rencana penggunaan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri, dan dia berharap PT Pindad dapat memproduksi mobil dengan kualitas terbaik. Perhatikan kalimat dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang pada waktu dia menyampaikan pernyataannya. Jadi dia nggak ada kebingungan apa-apa, dia tegas menyatakan ya jadi, kan gitu ya. Dan dia juga menyatakan itu akan dibeli, bukan sewa. Dia menyampaikannya itu kan hari ini, Selasa 29 Oktober. Itu sama dengan hari ketika muncul klarifikasi dari Kementerian Keuangan. Ya kalau dari sisi hierarki dan juga soal kedekatan dengan Presiden, maka kita lebih pegang ucapan dari Mensesnek ini ya, ketimbang tadi pejabat eselon 2 di Kementerian Keuangan. Kan Prasetyo Hadi ini bukan pada umumnya seperti Mensesnek itu, dia adalah orang dekat dari Prabowo, dan ini orang dekat yang sudah lama ya, jadi dari lingkar dalam istana gitu. Dibandingkan dengan jubir Kemenkeu ya pasti kita akan lebih percaya dan lebih sahih itu pernyataan dari Mensesnek. Kalau kita mengamati ya respon dari publik yang tercermin dari para netizen, memang soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas itu selain alasan nasionalisme patriotisme, juga ada soal penghematan biaya dan sensitivitas terhadap kehidupan rakyat yang sekarang ini makin berat ya. Kalau rakyatnya ini hidupnya makin berat dan kemudian ternyata para menteri yang jumlahnya sangat banyak itu kabinet gemuk itu kemudian menggunakan mobil dinas dan itu mobil dinas itu diambil dari pajak rakyat, ya pasti ini akan menimbulkan kemarahan dari publik. Jadi makanya itu kemudian rencana untuk menggunakan Maung itu mendapatkan dukungan luas karena diperkirakan ini bila jadi menggunakan mobil Maung, ini kan selain tadi nasionalisme, patriotisme karena ini produk dalam negeri, artinya kan ini punya dampak yang luar biasa besar ya terhadap perekonomian dalam negeri itu. Misalnya lapangan pekerjaan ya yang pasti tersedia ini kalau diproduksi, kalau ada order tambahan untuk bukan hanya menteri kabinet tapi sampai pejabat eselon 1 bahkan terus sampai ke bawah ke eselon 2, ini kan besar sekali ininya nilai ekonomisnya dan juga negara bisa melakukan penghematan. Bila kebijakan itu resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo, maka ini saya baca di CNBC ya, maka anggaran negara itu bisa dihemat sampai 109,18 miliar. Hitung-hitungannya karena secara kasar gitu untuk harga pembelian 103 mobil menteri dan wakil menteri, untuk Maung itu nilainya sekitar 600 juta. Dan sementara untuk mobil ini, mobil Alphard 2.5 HIF Premium Color itu harganya bisa sampai 1,66 miliar. Jadi bandingkan 600 juta dibandingkan dengan 1,66 miliar. Ini ada penghematan 1 miliar lebih dari setiap unitnya gitu. Kan ini kalau kenapa dihitung angkanya 103 mobil itu kan penjumlahan 48 orang menteri, sedangkan wakil menterinya itu 55 orang. Dengan demikian pengeluaran negara untuk pengadaan mobil Maung yang senilai per unitnya 600 juta itu hanya 61,8 miliar. Sementara kalau untuk 103 menteri dan wakil menteri yang menggunakan Alphard yang H.5 HIF Premium Color itu total nilainya itu seharga 170,98 miliar. Oh, gede banget ini penghematannya ya. Masalahnya bila itu dilaksanakan ini akan ada yang dirugikan, yakni ATPM atau importir mobil mewah dan pejabat pembuat komitmen yang sudah terlanjur menandatangani pengadaan mobil para anggota kabinet. Jumlah sebesar itu kan nggak bisa tiba-tiba diadakan atau tiba-tiba dihentikan sudah kadung pesan. Ini kan semua mobil build up ya, jadi harus pesannya langsung kepada ya produsennya di luar negeri, dan kalau ini ya di Jepang gitu. Tinggal dicari siapa yang dirugikan kalau pembelian mobil mewah dinas anggota kabinet itu dibatalkan. Kalau mobil Maung yang dipakai ya yang diuntungkan tuh jelas rakyat Indonesia ya. Banyak sekali keuntungannya tadi selain penghematan, mulai dari alasan nasionalisme, patriotisme itu sampai tadi alasan ekonomi dan juga tersedianya lapangan pekerjaan baru. Oh ini wah luar biasa ya, sekarang kan banyak sekali PHK, banyak sekali pengangguran, dan kemudian banyak sekali ini tenaga-tenaga terampil ini di Indonesia yang mereka punya kemampuan untuk buat mobil, tapi selama ini ya tidak terwadahi karena kita tahu banyak ATPM itu lebih senang mereka mengimpor ketimbang membuat mobilnya sendiri di Indonesia. Dan kalau kita lihat aturan dari Menteri Keuangan, memang spesifikasi dari mobil-mobil para menteri ini nggak sembarangan ya. Ini mobil dinas menteri itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 172
itu pada tahun 2020 ya, tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. Di situ tertulis bahwa menteri dan yang setingkat itu mendapatkan mobil dengan kelas kualifikasi A. Dan yang masuk kualifikasi A itu adalah sedan kapasitas 3.500 cc 6 silinder, SUV, MPV kapasitas mesin 3.500 cc 6 silinder. Jadi Alphard masuk di situ. Nah, bagaimana dengan mobil dinas menteri di bawah Pak Prabowo ini? Harusnya mungkin mengacu kepada tadi itu, kepada peraturan menteri yang lama, atau dibuat aturan yang baru kalau kemudian yang digunakan itu adalah maung, bukan lagi mobil dinas yang tadi mewah, yang itu produksi dari Jepang ya. Memang dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya itu penggunaan mobil dinas itu berbeda-beda. Kalau di eranya Pak Harto itu para menteri menggunakan mobil Volvo. Jadi dulu merek Volvo dari Swedia ini, kalau ya. Ini itu jadi merek itu kalau orang pakai Volvo itu ya seperti gaya kayak menteri gitu ya. Tapi kemudian berganti-ganti ya, dan sekarang ini di eranya Pak Jokowi itu mereka menggunakan Toyota Crown 2.5 HEV G Executive, ini yang tidak dijual untuk umum gitu ya. Dan mobil ini sudah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019, yang menggantikan yang periode sebelumnya itu Toyota Crown Royal Salon. Jadi memang mobil-mobil merek Jepang yang menggantikan mobil-mobil merek dari Eropa. Sekali lagi saya kira ini ya, kalau soal kisruhnya soal pengadaan mobil dinas para menteri ini bukan semata-mata soal adanya ke komunikasi, tapi yang mesti kita curigai itu ya ada kepentingan bisnis yang terganggu karena proyek besar itu tiba-tiba berubah dengan jadi mobil sebelumnya Alphard sekarang berubah menjadi Maung. Kalau Anda dukung yang mana? Saya yakin pasti Anda dukung menggunakan Maung gitu ya, Pak. Ini coba perhatikan ini, Pak Prabowo ketika menggunakan Maung ini gagah banget kok ya. Memang untuk awalnya itu ini kurang stylish lah gitu modelnya. Tapi itu kan namanya proses ya. Kalau kita tidak mulai berani dari sekarang menggunakan produk dalam negeri, sampai kapan kita punya produk itu ya? Dan itu harus dimulai dari para pejabat negara yang notabene mereka menggunakan uang dari rakyat. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.